Salam cegah narkoba. Berjumpa lagi dengan BNN Kota Mojokerto. Kali ini bersama saya Fahita dan masih dalam suasana Hani dengan tema kita tahun ini sadar, sehat, produktif dan bahagia. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan beberapa pertanyaan sobat cegah yang ada di rumah ya. Banyak yang bertanya-tanya terkait dengan rehabilitasi tentang surat bebas narkoba. Nah, kali ini saya sudah bersama satu orang narasumber kita dari seksi rehabilitasi. Beliau adalah Pak Kacung. Pak, apa kabar? Saya baik-baik sehat. Iya, Pak Kacung ini adalah Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto. Untuk mengawali obrolan kita hari ini, Pak Kacung bisa memperkenalkan bagaimana sih Pak profil seksi rehabilitasi ini yang ada di BNN Kota Mojokerto? Untuk seksi rehabilitasi itu ada di bawahnya, maksudnya gini, ada di dalam BNN Kota Mojokerto, tepatnya alamat kantornya di Jalan Surodinawan nomor 9 di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. Tepatnya di depannya Pengadilan Agama. Itu lokasinya ya? Lokasinya. Untuk seksi rehabilitasi di sini ada beberapa kegiatan, yaitu yang satu adanya layanan asesmen, yang kedua adanya rawat jalan, ketiga nanti ada surat SKHPN, yang keempat itu ada namanya TAT, Tim Asesmen Terpadu, yaitu teman-teman penyalahguna yang tersangkut masalah hukum. Jadi itu layanan-layanan yang ada di seksi rehab ya Pak. Ya. Terus siapa aja Pak ini yang ada di seksi rehabilitasi selain Pak Kacung? Saya di seksi rehabilitasi, saya kepala seksinya, ada dokter, beliaunya Dr. Sugeng Agustioko, kemudian ada perawat satu, Risa Wanda Isnawan, kemudian ada psikologi, beliaunya Saudara Nanang Hidayatullah, ada satu konselor, beliaunya yaitu Bu Safitri Agustiana. Ini dari tim rehabilitasi yang ada di BNN Kota Mojokerto. Ya, oke, sobat cegah. Jadi tim rehab bukan cuma Pak Kacung aja, tapi ada dokternya, ada perawat, psikologinya ada, terus konselornya tadi ada, dan ada teman-teman admin juga yang membantu di sana. Nah, tadi Pak Kacung menyampaikan ada beberapa jenis layanan rehab ya Pak ya, yang dilakukan di sini gitu. Kira-kira gambaran secara umum layanan rehab ini gimana sih Pak? Secara umumnya aja dulu Pak. Layanan rehab yang ada di seksi kami yaitu ada layanan asesmen, yaitu untuk mengetahui klien ini termasuk pengguna. Kalau pengguna itu ringan, sedang, berat. Kemudian ada rawat jalan. Rawat jalan ini pelayanan rehabilitasi yang melaksanakan konseling. Konseling macam-macam, nanti ada beberapa kalinya tergantung kondisi masing-masing klien. Kemudian ada surat SKHPN, yaitu bebas narkoba. Kemudian ada layanan dari tim asesmen terpadu, yaitu teman-teman penyalahguna yang tersangkut masalah hukum. Ya. Nah, ini Bapak ya. Jadi itu gambaran umumnya ya Pak ya. Itu yang dilaksanakan oleh seksi rehabilitasi di BNN Kota Mojokerto. Nah ini Pak, jadi ada beberapa sobat cegah ini yang di area Mojokerto kebetulan ini Pak ngasih pertanyaan. Ini dari teman kita sobat cegah namanya Kurnia dari Meri Pak ya. Jadi dia nanya, kira-kira rehabilitasi itu ngapain aja di sana? Disuntik kah atau seperti gimana itu Pak? Gambaran umum prosesnya berarti ini ya. Kurnia ini Mbak apa Mas ya kira-kira ya? Ini kurang jelas di sini, cuma Kurnia. Ya. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Kalau mungkin Kurnia Sandi ya berarti komen nanti ya di bawah. Kalau Kurnia Sandi kayak cewek, cowok. Kalau Kurnia Sandy ini cewek berarti. Layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Mojokerto itu satu, yaitu asesmen tadi itu yang secara garis besar tadi sudah saya singgung. Lebih detailnya yaitu asesmen itu mulai klien kita data, mulai identitas, kemudian kita ajak omong-omong, kita wawancarai, kita interview untuk mengetahui penyalahgunanya itu memakai apa penyalahgunanya di situ. Okay. Kalau sudah untuk beberapa kalinya, nah ini untuk menentukan
teman-teman ini penyalahguna ini termasuk yang ringan tadi, apa sedang, apa berat. Kemudian layanan setelah asesmen kita tidak lanjuti untuk rawat jalannya tadi, rawat jalan. Kalau yang berat itu nanti kita rujuk ke lembaga rehab yang ada rawat inapnya. Jadi itu ya Sobat Cegah, khususnya saudara atau saudari ya. Nanti bisa komen di ini di bawah, Anda saudara apa saudari untuk Kurnia dari Meri. Jadi proses rehabilitasi itu seperti itu. Jadi beruntun, kita ada proses mulai dari asesmennya untuk menggali informasi awal, lalu juga memang proses konselingnya untuk apabila nanti dia rawat jalan. Kalau dia ternyata pecandu berat berarti dia butuh dirawat inap. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa tetap kirim pesan ya Sobat Cegah. Lalu ada yang tanya, kira-kira di BNN Kota Mojokerto itu bisa nggak sih dapat surat bebas narkoba? Kalau di BNN Kota Mojokerto dimulai di tahun 2019 kita sudah melaksanakan layanan bebas narkoba. Jadi di sini bisa melayani, syaratnya gampang. Iya. Cuman membawa 1 lembar KTP sama aslinya. Oh, jadi aja. Fotokopi dan asli KTP-nya ya. Jadi memang bisa untuk surat keterangan bebas narkoba, atau kalau di sini apa sebutannya Pak? SKHPN apa itu Pak? Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Nah itu jadi Sobat Cegah yang di area Mojokerto, kota maupun kabupaten atau yang dekat dengan sini, kalau misal untuk mencari surat keterangan bebas narkoba, kalau di sini adalah SKHPN, bisa datang ke Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto. Nanti akan bertemu dengan teman-teman di seksi rehabilitasi gitu. Lalu tadi Pak Kacung sempat menyinggung kalau dia pecandu berat ya Pak ya, berarti dia akan dirujuk ke lembaga rehab yang melayani rawat inapnya. Kira-kira kalau di area Mojokerto sini, kalau pasiennya ke sini ya Pak ya, ke BNNK gitu. Terus ternyata dia kategorinya pecandu berat gitu. Berarti nanti dia rawat inapnya di mana Pak? Di Mojokerto ada atau? Untuk sementara di Mojokerto untuk rawat inap ini belum ada. Jadi nanti kita koordinasikan sama-sama kliennya, kemudian lembaga rehab mana yang bisa menampung beliau, teman-teman dari penyalahguna ini. Bisa di Malang, bisa di Surabaya. Tinggal nanti kita kasih pilihan kepada teman-teman penyalahguna ini. Oh, jadi pilihannya dikembalikan ke pasien, ke klien sama ke keluarga ya Pak ya? Siap. Jadi itu kalau misal ada klien pecandu atau penyalahguna yang kategorinya sudah ketergantungan berat, nanti tetap akan difasilitasi untuk ke rehabilitasi rawat inap. Itu Sobat Cegah. Nah, tadi Pak Kacung sempat menyinggung sedikit tentang TAT Pak ya di awal ini. Nah, TAT itu apa sebenarnya Pak? TAT itu kepanjangan dari Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu ini bentukannya dari BNN Kota Mojokerto yang terdiri dari, namanya tim kan beberapa orang. Ada dari kejaksaan, dari penyidik Polres, penyidik BNN, ini yang dari tim hukum. Ada tim medis, yaitu ada dokter, kemudian psikologi. Ini yang dari tim medis. Bentuk layanannya, kita menerima permintaan dari teman-teman penyidik, baik itu dari Polres, dari Polsek, dari kejaksaan, dari pengadilan, kemudian juga dari penyidik BNN juga. Itu dari penangkapan, penangkapan penyalahgunaan narkotika ini yang dalam unsur tidak memenuhi syarat hukum, atau ini untuk menyatakan bahwasanya yang ditangkap ini penyalahguna. Apa benar penyalahguna, apa ini pengedar, apa ini bandar. Ini untuk menentukan di sini tim ini. Intinya di situ. Menentukan dia masuk kategori mana. Iya, kalau dia penyalahguna berarti dia bisa direhab ya Pak? Bisa. Jadi sambil kasusnya berjalan dia juga bisa menjalani rehab. Rehabilitasi, betul. Jadi itu Sobat Cegah. Terus ini Pak Kacung ada yang bertanya, kalau ini kayaknya cewek Pak ya, Ayu dari Wates. Nah ini Mbak Ayu dari Wates tanya tentang, tadi kan kita bahas layanan rehab untuk pecandu itu. Nah kalau di BNN Kota Mojokerto katanya bisa melayani, ini gratis atau enggak Pak? Untuk di BNN Kota Mojokerto layanan rehabilitasi gratis. Oh gitu. Iya.
Jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu Sobat Cegah, jadi kalau datang sukarela ya Pak ya, itu dan ke BNN Kota Mojokerto biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah berarti sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan ya tentang layanan rehab. Itu ada mulai dari rawat jalan, rawat inap tadi Pak ya disinggung, lalu terus ada juga layanan terkait proses hukum yang tadi namanya TAT. Dan siapapun yang misal ternyata butuh terkait dengan surat keterangan bebas narkoba, kalau masyarakat umum taunya itu juga bisa datang ke BNN. Kita ada menyediakan layanan untuk SKHPN. Nah, mungkin ini di sesi akhir ini Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan, Pak Kaki mungkin ada pesan-pesan ini buat Sobat Cegah di rumah. Untuk para Sobat Cegah yang ada di rumah, untuk mencegah jangan sampai teman-teman penyalahguna ini jatuh pada tingkat yang lebih berat, pada tingkatan yang habis coba pakai atau iseng-iseng memakai, monggo dikonsultasikan kepada kita untuk bisa berhenti secepatnya. Nah, kita membuka layanan konsultasi bisa, kemudian untuk rawat jalan bisa dengan tanpa biaya. Monggo dipersilakan. Siap. Nah, itu pemirsa Sobat Cegah. Jadi untuk masyarakat yang secara sukarela jangan takut kalau misal ternyata ada yang menjadi pecandu atau penyalahguna, silakan datang ke kantor BNN Kota Mojokerto, karena rehabilitasi ini lebih khususnya adalah untuk supaya ketergantungannya itu bisa pulih gitu. Jadi dia tidak secara terus-menerus ketergantungan pada narkoba gitu ya Pak. Oke Sobat Cegah, jadi kali ini obrolan kita tentang rehabilitasi sampai di sini dulu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan membahas secara lebih detail, lebih rinci lagi terkait dengan seperti tadi ada beberapa layanan yang disampaikan. Dari saya jangan lupa buat Sobat Cegah tetap terapkan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah, tetap pakai masker, tetap physical distancing ya, jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan air mengalir, dan kalau misal tidak memungkinkan kita harus pakai hand sanitizer. Nanti buat Sobat Cegah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kita di channel BNN Kota Mojokerto, dan jangan lupa selalu sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cegah narkoba.